Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini Geatek akan coba membahas ujian ASJ, AIJ dan mapel pilihan untuk siswa Teknik Jaring Komputer dan Telekomunikasi. Di bagian kanan ini terlihat topologi jaringan. Di bagian kiri ini adalah soal ujian praktek. Di bagian ini tujuan prakteknya, yang pertama, siswa dapat melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian server DHCP Debian 11. Di bagian ini siswa akan membuat server DHCP menggunakan virtual machine. Kemudian setelah dikonfigurasi, kemudian dilakukan pengujian menggunakan OS Debian 11. Yang kedua, melakukan instalasi, konfigurasi dan pengujian server web Apache 2, PHP 8.1, Git dan Composer di server Debian 11. Ini adalah virtual machine yang kedua yang akan dibuat server web menggunakan OS Debian 11. Paket repository yang akan diinstalkan Apache, PHP 8.1, Git dan Composer. Yang ketiga, siswa dapat membuat project biodata diri di Laravel, kemudian dipush ke GitHub menggunakan sistem operasi Windows. Jadi siswa diharapkan dapat membuat project di framework Laravel, kemudian dipush ke GitHub. Yang keempat, melakukan instalasi Laravel di server web dari project GitHub. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, komputer. Yang kedua, aplikasi VirtualBox. Di sini kita sudah menginstalkan aplikasi VirtualBox. Yang ketiga, FDI Debian 11. Di sini kita sudah punya FDI Debian 11. Selanjutnya, aplikasi putih. Ini juga sudah kita instalkan aplikasi putih. Selanjutnya, untuk IP address dan interface di server DHCP, di sini ada IP address di bagian NAT, ini adapter satunya, berarti otomatis didapatkan dari settingan VirtualBox. Kemudian adapter 2, ini adapter 2 yang terhubung ke switch. Di sini kita menggunakan host only adapter. IP-nya ini ditentukan. Kemudian untuk server web ini menggunakan adapter 2. Di server web ini ada VM2. Berarti ini menggunakan adapter 2. Di saat kita konfigurasi, kita aktifkan adapter satunya di NAT agar koneksi ke internet saat instalasi repositorinya. Kemudian klien PC juga kita gunakan host only adapter. Di sini host only adapter pengaturannya. Di sini ada keterangan di sini urutan absensi siswanya 40. Jadi server DHCP ini adapter 2-nya yang bagian ini berarti IP-nya 140.1. Jadi X di sini nilainya adalah 40. Jadi 140.1/25. Kemudian untuk server web adapter 2, di sini adapter 2 berarti IP-nya 192.168.140.2/25. Jadi itu untuk IP address yang digunakan VM1 dan VM2. Sekarang kita lanjut untuk membuat VM1 dan VM2. Di sini kita cloning dari server ini, kita buat VM1. Di sini kita buat VM1 server DHCP. Next, kemudian link clone agar virtual machine ini datanya hanya berbentuk link ke server ini aja. Kemudian kita clone lagi, ini VM2.
Kita buat server web. Link clone juga. Di sini kita sudah memiliki dua buah virtual machine, VM1 dan VM2. Di VM1 ini kita sesuaikan pengaturannya dengan IP address dan interface. Di sini ada adapter 1 dan adapter 2. Jadi kita aktifkan adapternya. Adapter 1 ini sudah NAT, oke. Adapter 2 ini kita aktifkan juga. Di sini kita pilih virtual host only Ethernet adapter. Kita oke kan. Kemudian kita jalankan VM1 server DHCP. Sambil menunggu VM1 start, kita atur VM2 ini settingnya. Kemudian kita lihat soalnya, di sini kita menggunakan adapter 2. Jadi kita aktifkan adapter 2-nya. Host only adapter juga menggunakan virtual host only Ethernet adapter. Untuk NAT biar kita aktifkan. Kita oke kan. Kemudian kita remote server 1. Sebelum kita remote, kita lihat dulu IP addressnya, root 123456778. Kemudian kita gunakan IP spasi A untuk melihat IP addressnya. Ini IP addressnya yang terlihat 10.2. IP addressnya terlihat di ENP 0S3, yaitu 10.0.2.15. Jadi IP itu yang akan kita gunakan mengaktifkan IP forwardingnya. IP untuk mengaktifkan port forwardingnya. Ini kita tambahkan IP host ini 127.0.0.1 ini 22. Kemudian guest IP yang digunakan di virtual machine yang ada di nPost 3 10.0.2.15. kemudian portnya 22, karena di sini port yang digunakan oleh SSH, jadi kita gunakan port 22. Kemudian kita oke kan, lalu kita jalankan aplikasi putih. Di sini kita tambahkan 127.0.0.1. kemudian kita oke kan. Di sini kita sudah bisa meremote server DHCP. Kita masuk siswa TJKT, kemudian passwordnya kita tambahkan, kemudian masuk kita sebagai super user. Nanti akan berubah tandanya menjadi pagar. Sini kita coba tampilkan fontnya lebih besar agar terlihat lebih jelas. Apply. Jadi untuk server DHCP kita lakukan konfigurasi IP addressnya nano/etc network interface. Kita enter. Kemudian di bagian allow upload ini kita ganti menjadi auto. Kemudian untuk nPost 3 nya ini kita copy, kemudian kita paste, kita ganti menjadi nPost 8. Ini nPost 8. Kemudian untuk DHCP kita ganti menjadi static. Addressnya kita tambahkan 192.168. Kita lihat di soal, karena di sini siswanya di simulasi ini kita anggap siswanya urutannya 40, berarti IP-nya 140. Jadi di sini ada 1X, berarti 140.1. Itu IP-nya
140.1/25. Kemudian kita simpan menggunakan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Selanjutnya kita restart /etc init.d networking restart. Kemudian kita lihat konfigurasi kita menggunakan perintah IP-A, IP spasi A. Kita pastikan IP address di endpost 8 sudah berhasil kita tambahkan. Sekarang kita coba ping IP address tersebut 92.168.140.1 sudah berhasil. Kemudian Ctrl C untuk menghentikan pingnya. Kemudian kita juga ping ke internet. Di sini juga sudah connect ke internet. Selanjutnya kita akan mengaktifkan server DHCP agar klien ini mendapatkan IP nanti dari server DHCP. Sekarang kita tambahkan repository. Untuk repository kita akan menggunakan Kartolo. Di sini ada Kartolo, kita copy. Kemudian kita buka source listnya nano /etc apt, kemudian source list. Kemudian di bagian Debian ini kita kasih pagar. Kemudian di bagian bawah ini kita tambahkan Kartolonya. Kemudian Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Kemudian apt get update. Kita tunggu proses update-nya sampai selesai. Di sini ada connecting ke Kartolo. Kita tunggu prosesnya sampai proses update ini selesai. Untuk proses update ini kita butuhkan akses internet. Untuk waktu yang dibutuhkan ini tergantung akses internet yang kita gunakan. Semakin cepat akses internet yang digunakan, maka proses update ini akan semakin cepat. Dan apabila akses internet lambat, maka proses ini juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini terlihat 8 paket. Progresnya ada 36%. Di sini ada progres 0%. Jadi ini kita tunggu prosesnya sampai selesai dan kita pastikan pada bagian ini tidak ada yang error. Di sini kita lihat estimasi yang dibutuhkan 2 menit 19 sekon. Ini tergantung dari kecepatan akses internet yang kita miliki. Semakin cepat, maka waktu yang dibutuhkan tentunya semakin cepat. Pada bagian ini silakan teman-teman tunggu, karena kita mengambil update-nya dari repository Kartolo SBY data utama net.id. Buat teman-teman juga bisa alternatif yang lain, kalau memiliki DVD update-nya, teman-teman juga bisa melakukan secara offline tanpa internet. Tapi untuk bagian ini kita cobakan menggunakan repository online terhubung ke internet. Dan buat teman-teman yang ingin membuat repository di tempatnya masing-masing sehingga nanti bisa diakses secara privat atau menggunakan jaringan lokal, juga bisa teman-teman lakukan agar prosesnya lebih cepat, karena pengambilan repositorinya dari jaringan lokal bukan dari jaringan internet.
Itu mungkin alternatif yang dapat teman-teman lakukan untuk menggunakan repository ini agar proses instalasi dari update repository Debian ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Pada bagian ini kita sudah update repository, kemudian kita gunakan perintah apt get install isc dhcp server, dan kita enter, kemudian kita pilih ya. Di bagian ini mungkin update-nya di sini valid, jadi kita ini karena koneksinya, jadi kita aktifkan VPN terlebih dulu. Sini oke, aktif, kemudian kita jalurnya ini kita dalurkan ke VPN, kemudian kita coba update lagi. Ya, kita tunggu proses instalasinya. Kita coba pastikan di sini ternyata untuk instalasi DHCP servernya lagi berjalan. Kita tunggu prosesnya. Di sini harusnya bisa kita instalkan paket repositorinya. Apabila tampil seperti ini valid, jadi kita tidak bisa lanjut untuk konfigurasi DHCP karena masih belum berhasil kita menginstalkan paket repositori dari DHCP server atau ISC DHCP server. Tentu kita cari alternatif, bisa dengan cara mengganti dari repositorinya. Ini proses instalasi dari DHCP server. Kita tunggu proses ini. Di bagian ini tampil valid, ini menandakan bahwasanya paket repositori dari DHCP server atau ISC DHCP server sudah berhasil kita instalkan, akan tetapi konfigurasinya belum kita lakukan sehingga di sini tampil valid. Jadi status DHCP server ini masih valid. Sekarang kita pindah ke direktori DHCP. Di sini bukan DHCP D tapi DHCP. Kemudian kita lihat filenya. Di sini ada dhcpd-conf. Kita akan copy atau kita backup, copy dhcp d.conf. Kemana kita copy? Oke, asli conf. Di sini salah perintahnya, kita gunakan cp. Oke. Nah, di sini kita ls, harusnya ada satu konfigurasi namanya asli. Ini nanti backup dari dhcpd.conf. Kemudian baru kita lakukan konfigurasi nano dhcpd.conf. Di sini terlihat teman-teman seperti ini. Ini menandakan bahwasanya teman-teman salah menggunakan perintah. Di sini terlihat dhcpd-conf di sini. Di bagian ini nano dhcp ini yang akan kita coba konfigurasi, nano dhcp-conf. Di sini yang saat kita ulangi lagi,
Di sini baru masuk ke konfigurasi DHCP-DCOM. Kemudian di bagian slide ini kita hilangkan tanda pagarnya. Ini kita hilangkan terus sampai ke bawah. Kemudian untuk subnetnya kita sesuaikan dengan pengaturan IP address server yang kita gunakan, 168.140.0. Kemudian di sini netmasknya karena /25 berarti di sini 128. Kemudian untuk ranknya di soal ini kita menggunakan ranknya 1x tambah 10, berarti di sini 192.168.140.50 sampai 192.168.140 sampai ini rank yang kita gunakan. Jadi ini kita hapus, kemudian kita pastekan ini ranknya, itu rank yang akan kita gunakan. Selanjutnya untuk domain name servernya, ini IP web servernya sini kita tambahkan 92.168.140.2. kemudian di sini kita ganti menjadi nama siswa yang praktek. Di sini yang praktek itu adalah Fatih, berarti kita tambahkan fatih.com. Kemudian di bagian ini kita tambahkan 92.168.140.1. kemudian alamat broadcastnya 192.168.140.127. kemudian kita pastikan pengaturan ini sudah benar dan tidak ada yang teman-teman hapus seperti ini kurang. Ini akan menyebabkan error nanti atau valid saat kita melakukan restart service dari DHCP server ini. Kemudian kita coba simpan, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Kemudian selanjutnya kita tambahkan konfigurasi di default ISC DHCP server. Di bagian interface 4-nya ini kita tambahkan ENP0S8. kemudian kita simpan, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Kemudian kita restart service DHCP server /etc init.d. kemudian ISC DHCP server restart. Kita pastikan di bagian ini tidak ada yang error. Di sini kita lihat untuk pengujian di bagian DHCP server ini bisa teman-teman gunakan perintah ini. Kemudian di bagian status ini kita ganti status. Di sini sudah ada active running, berarti DHCP server sudah jalan di bagian server. Atau juga bisa teman-teman gunakan perintah system ctl status ISC DHCP server. Di sini juga terlihat ada informasi active running. Ini kita Ctrl X, Ctrl C untuk keluar. Kemudian untuk pengujian di bagian server, di bagian klien, teman-teman bisa klik kanan di Open Network Internet Setting. Kemudian change adapter di bagian virtual host only network. Ini kita pastikan kita sudah dapat IP sesuai dengan rank dari IP yang ada di DHCP server di bagian ini. Di sini kita sudah membuat ranknya tadi, berarti IP yang didapatkan pertama ini berarti sudah sesuai dengan IP yang didapatkan.
kemudian ini, kemudian domainnya fatih.com, berarti IP-nya sudah dapat. Kemudian di bagian name servernya ini 192.168.40.2. berarti untuk DHCP server kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dan IP klien ini sudah dapat. Atau teman-teman juga bisa melakukan pengujian menggunakan cmd, kemudian IP config/al. Di bagian virtual host only adapter, di sini ada IP yang didapatkan. Di sini IP-nya, kemudian DNS-nya, kemudian netmask-nya dan DNS servernya. Jadi sudah sesuai dengan yang dilakukan pengaturan di server DHCP. Jadi untuk server DHCP sudah selesai kita lakukan. Kemudian untuk server web kita coba jalankan. Kita akan lakukan pengaturan di server web. Untuk IP yang digunakan di server web, di sini kita menggunakan IP-nya 140.2. Di sini 192.168.140.2/25. Kita tunggu proses server berjalan. Pada bagian ini kita sudah melihat VM2 server web sudah sudah jalan. Kemudian kita coba login. Kemudian kita masukin passwordnya. Kita lihat IP A. Di sini di bagian endpost 8. Di bagian ini endpost 8. Di adapter 2 ini belum ada IP address, jadi kita tambahkan terlebih dahulu biar nanti bisa kita remote dari putih. Jadi di server VM1 ini tadi kita remote-nya dari port forwarding, sedangkan di server web kita remote-nya dari jaringan lokal atau dari endpost 8. Kita gunakan perintah nano/etc, kemudian network interface. Kemudian kita tambahkan di bagian allow ini kita ganti menjadi auto. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan auto enp0s8, kemudian device enp0s8 inet static, kemudian address-nya address 192.168.140.2. Kita lihat di bagian ini, di soal ini berarti IP-nya 140.2/25. Kemudian kita simpan, Ctrl O, kita simpan menggunakan perintah dengan menggunakan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Kemudian kita restart menggunakan perintah /etc init.d networking restart. Kita pastikan di bagian ini tidak ada yang error atau valid saat proses restart. Kemudian kita gunakan perintah IPA. Harusnya di bagian endpost 8 ini sudah ada IP address 192.168.140.2/25. Sekarang kita coba remote dari putih. Kita masukin IP-nya 192.168
140.2 harusnya masuk ke putih. Kemudian kita ganti settingan ini agar tampilnya lebih terlihat jelas. Di bagian ini kita coba login siswa TJKT, kemudian kita masukin passwordnya, kemudian masuk ke super user. Di sini kita sudah masuk sebagai super user atau root. Sekarang kita lakukan instalasi web server sesuai dengan topologi ini. Jadi ini yang akan memberikan respon di saat klien PC ini mau mengakses server web. Untuk instalasinya sama seperti ini, nanti kita tambahkan di bagian source listnya. Di bagian ini kita tampilkan di bagian sebelah kanan. Kemudian kita gunakan perintah nano /etc apt source list. Kemudian kita tambahkan Kartolo di bagian paling bawah. Kemudian Debian DVD-nya kita kasih pagar. Kemudian kita gunakan perintah Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Lanjut kita gunakan perintah apt update. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Setelah proses ini selesai, nanti kita lanjutkan perintah-perintah ini sampai bagian terakhir ini. Jadi ini tinggal teman-teman copy paste sampai bagian terakhir ini, dan akan tampil nanti server web ini di klien PC nanti. Jadi ini akan kita cobakan sampai selesai. Jadi kita tunggu proses update ini sampai selesai, baru kita lanjutkan menggunakan perintah-perintah yang ada di file ini. Seperti yang kita lakukan di server DHCP tadi, proses ini juga membutuhkan akses internet, dan kita pastikan update repository ini tidak ada yang error, agar instalasi dari Apache, PHP, Composer, dan Git juga dapat diinstalkan. Apabila repository ini tidak berhasil diupdate, maka langkah-langkah selanjutnya akan tidak juga bisa diinstalkan. Jadi kita pastikan pada bagian ini kita sudah berhasil mengupdate dari repository Debian 11 ini. Apabila tidak berhasil, coba diganti di bagian source listnya dengan repository yang lain, atau dengan metode yang lain juga bisa digunakan dengan cara menggunakan update repository offline menggunakan DVD Debian 11 yang lain. Jadi proses ini kita tunggu sampai selesai agar proses selanjutnya bisa kita lakukan. Di bagian ini terlihat progresnya sudah 82%. Di sini ada 82%, dan estimasi waktu yang dibutuhkan di sini ada 4 menit. Jadi waktu ini berubah. Jadi tergantung akses internet yang kita gunakan. Mohon di saat kita lakukan update ini bersabar, menunggu sampai
proses update ini selesai. Sebelum kita upgrade, coba kita gunakan perintah yang ini dulu. Kalau seandainya tidak bisa lanjut, baru kita gunakan bagian sebelumnya. Di sini bisa kita lanjut. Di sini tidak ada yang error, jadi kita gunakan perintah apt-get install untuk menambahkan nanti paket repository dari PHP. Jadi kita tunggu progres ini sampai selesai. Jadi untuk teman-teman yang praktek, silakan ikuti langkah-langkah yang ada di bagian kiri ini sampai selesai. Jadi jangan teman-teman loncat-loncat melakukannya. Ini nanti akan menyebabkan error, atau nanti di saat pengujian terakhir kemungkinan server webnya tidak akan jalan. Di sini kita tunggu proses unpackingnya dari repository yang sudah di-download, dicoba di unpacking. Kemudian kita tambahkan repository, klik kanan di sini. Di sini terlihat progresnya 6 ini. Kita coba gunakan perintah apt-get update. Di sini ada https paket suri org php. Oke, kita coba installkan PHP 81 tanpa kita lakukan perintah update. Di sini kita copy. Ini ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di bagian ini tidak ada yang error. Kita pastikan jalan sesuai dengan tampilan ini yang Gatek lakukan ini. Apabila ini tidak bisa dilakukan, berarti kita ulangi langkah sebelumnya. Jadi tidak bisa lanjut sebelum proses ini selesai dilakukan. Jadi kita pastikan pada bagian ini kita sudah berhasil melakukan instalasi PHP. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan ini langsung di yang bawah ini, nggak bisa seperti itu. Kemudian kita instalkan FPM-nya, klik kanan di sini, kita enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, proses packingnya. Di sini ada selesai. Kemudian kita tambahkan extensionnya agar nanti di server web bisa dijalankan project Laravel. Kita tunggu progresnya sampai selesai. Jadi teman-teman sampai berhasil membuat server web ini tinggal teman-teman copy di bagian dokumen doc yang ada di samping kiri ini sampai selesai. Ini progresnya ada 50%. Kita tunggu. Jadi proses ini tentunya tergantung dari akses internet yang teman-teman gunakan. Jadi silakan teman-teman bersabar melakukannya. Sini kita coba instalkan Apache-nya, apakah sudah terinstall? Oh, di sini sudah terinstall berarti. Kemudian kita coba cek versi PHP yang kita gunakan, Nano.
Kemudian kita kopikan ini, lalu kita simpan, Ctrl O, Ctrl X di keyboard. Kemudian kita jalankan di bagian ini, kita akses web server kita. Di sini ada 140.2. Harusnya Apache kita tampil. Kemudian kita cek versi PHP kita, info.php. Harusnya PHP 81 sudah jalan di web server atau server web yang kita instalkan di VM2. Di sini sudah tampil. Selanjutnya kita akan menambahkan, di sini terlihat kita akan menambahkan komposer. Ini akan menambahkan paket komposernya, kita copy pastekan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai agar kita bisa menginstalkan aplikasi komposer di Debian 11. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Jadi kita akan melakukan install di server web ini aplikasi komposer. Kemudian kita pindah ke direktori sebelumnya. Kemudian kita copy file installernya. Di sini kita pastikan tidak ada yang error. Ini kita copy juga, pastikan. Lalu kita lihat apakah proses yang kita lakukan sebelumnya itu sudah berhasil atau di sini ada installer verified terlihat. Kemudian baru kita coba download komposer yang akan kita gunakan. Di sini proses downloadnya. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Downloading. Jadi ini kita butuhkan akses internet. Jadi yang diinstalkan komposernya versi 2.5.5. Kita cek komposer, kemudian yes. Di sini akan terlihat versi komposer 2.5.5 2013 bulan 3 2023. Selanjutnya kita instalkan aplikasi Git agar bisa kita tarik data GitHub menggunakan perintah git. Jadi install Git, di sini sudah terinstall. Kemudian kita lanjutkan agar perintah a2nmod, a2nct, a2inct dapat digunakan, kita gunakan perintah ini. Jadi ini kita copy, kita pastikan. Kemudian kita tunggu proses ini sampai selesai. Di sini sudah bisa kita gunakan perintah a2nct, a2dct. Kemudian kita akan membuat virtual host di available biodata, nama konfigurasinya. Di sini kita buat baru, kemudian kita kopikan, kemudian kita pastikan di sini, kemudian kita simpan. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita gunakan perintah a2nmod read. Ini Enter, kemudian a2nct biodata. Kemudian kita nonaktifkan yang defaultnya agar tidak bisa digunakan. Kemudian kita restart. Ini jangan lupa di restart Apache-nya. Enter. Harusnya di sini kita tidak bisa mengakses Apache karena defaultnya ini sudah kita matikan. Jadi yang akan tampil itu nanti web dari di bagian ini yang akan tampil nanti, biodata count ini yang akan tampil. Sekarang kita coba pindah ke
folder HTML sini. Kemudian kita akan menarik di sini kita contohkan pada praktik ini kita akan menarik biodata yang ada di GitHub Gustifa Biodata Fatih Git. Kita coba ini, kita tarik, kita tunggu proses ini sampai selesai. Jadi untuk teman-teman silakan buat biodata di Windows, kemudian nanti di push ke GitHub, kemudian ditarik ke server web yang ada di VM2 ini. Jadi itu tugas yang akan dilakukan. Kemudian kita pindah direktori cd biodata. Kemudian kita gunakan perintah composer install. Ini kita gunakan yes. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Jadi apabila di bagian ini ada error yang tampil, berarti teman-teman belum menginstalkan extension dari PHP ini. Jadi silakan teman-teman instalkan apabila ada tampil error di bagian ini. Harusnya kalau extension ini sudah berhasil diinstalkan, maka akan tampil seperti ini, seperti yang Gatek lakukan ini akan tampil. Jadi silakan teman-teman pastikan langkah-langkah sebelumnya itu sudah benar dan tidak ada yang gagal dilakukan. Ini ada progresnya 80%, paket di sini ada 107 yang akan coba diinstalkan. Jadi pada bagian ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Apabila tampil seperti ini, berarti proses install kita sudah berhasil. Sekarang kita akan mengganti atau mengcopy nama file ini menjadi .env. Kemudian kita gunakan perintah php artisan key generate. Kemudian di sini ada successfully. Kemudian pindah kita ke direktori sebelumnya. Kemudian kita robah kepemilikan dari biodata dan kita robah aksesnya menjadi 755. Harusnya di bagian ini kita sudah menampilkan project dari yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini akan tampil web server yang kita sudah instalkan. Di sini akan terlihat. Di bagian ini kita sudah berhasil menampilkan server web di klien. Di sini ada project yang sudah kita buat pada bagian sebelumnya. Sekarang kita akan coba mengganti ini dengan nama yang lain, atau kita ganti dengan Muhammad Al-Fatih Rizky. Jadi projectnya itu sudah dibuat sebelumnya di Windows. Di bagian ini kita buat ide, kemudian di solve, lalu di bagian Laravel ini di sini ada biodata Fatih. Kemudian kita gunakan cmd, kemudian kita gunakan perintah kode spasi titik agar masuk ke Visual Studio Code. Kemudian kita akan mengganti Gustifa Fauzan ini menjadi Muhammad Al-Fatih Rizky. Muhammad Al-Fatih
Rizky. Kemudian kita simpan. Lalu di bagian ini kita akan push lagi ke GitHub. Git commit min a. Kita coba. Sini kita gunakan. Sini kita akan modifikasi, insert. Ini kita hapus. Kemudian kita gunakan escape read create. Nah, jadi sekarang kita gunakan perintah git push. Kita tunggu agar proses push ini berhasil masuk ke GitHub. Kita tunggu, nanti ada progresnya terlihat di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan. Selanjutnya kita akan menarik agar tampil nanti di sini Muhammad Al-Fatih Rizky. Jadi kita tarik di bagian ini lagi. Kita pindah ke CD biodata. Kemudian git stash. Kemudian kita copy ini. Enter. Kita gunakan perintah git stash lagi. Kemudian kita gunakan perintah git pull. Kita tunggu. Di sini kita reload. Harusnya di sini yang tampil dalam Muhammad Al-Fatih Rizky. Jadi proses update dari Git sudah berhasil kita lakukan. Projectnya dari Windows, nanti di push ke GitHub, nanti ditarik lagi di server webnya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bagian komentar. Nanti kita akan coba diskusikan bersama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu supportnya dengan cara berikan like, berikan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.